Dame ni dibata na sumurung sian saluhut na roha, imamangaramoti ate-ate dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hatan di debata di hita, ima tersurat di Sada Kronika, bindu 17 ayat 16 sahatu ayat 27, atau dalam bahasa Indonesia 1 Tawarik pasal 17 ayat 16 sampai 27. Saya akan bacakan bagi kita semua. Doa syukur Daud. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, "Siapakah aku ini ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku, sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Dan hal ini masih kurang di matamu ya Allah. Sebab itu Engkau telah berfirman juga tentang keluarga hamba-Mu ini dalam masa yang masih jauh, dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang, ya Tuhan Allah. Apakah lagi yang dapat ditambahkan Daud kepadamu dalam hal Engkau memuliakan hamba-Mu ini? Bukankah Engkau yang mengenal hamba-Mu ini, ya Tuhan? Oleh karena hamba-Mu ini dan menurut hati-Mu, Engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini dengan memberitahukan segala perkara yang besar itu. Ya Tuhan, tidak ada yang sama seperti Engkau, dan tidak ada Allah selain Engkau menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Dan bangsa manakah di bumi seperti umat-Mu Israel, yang Allahnya pergi membebaskannya menjadi umatnya untuk mendapat nama bagi-Mu dengan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat, dan dengan menghalau bangsa-bangsa dari depan umat-Mu yang telah Kau bebaskan dari Mesir. Engkau telah membuat umat-Mu Israel menjadi umat-Mu untuk selama-lamanya, dan Engkau ya Tuhan menjadi Allah mereka. Dan sekarang ya Tuhan, teguhkanlah untuk selama-lamanya janji yang Kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang Kau janjikan itu. Maka nama-Mu akan menjadi teguh dan besar untuk selama-lamanya, sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam, Allah Israel adalah Allah bagi orang Israel. Maka keluarga hamba-Mu Daud akan tetap kokoh di hadapan-Mu. Sebab Engkau, ya Allahku, telah menyatakan kepada hamba-Mu ini bahwa Engkau akan membangun keturunan baginya. Itulah sebabnya hamba-Mu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ke hadapan-Mu. Oleh sebab itu, ya Tuhan, Engkaulah Allah dan telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Engkau berkati, ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita masuk di Minggu Rogate. Berarti berdoa martangyang. Minggu ini, minggu terakhir sebelum hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus,
Itu berarti bahwa setelah Tuhan Yesus naik ke surga, komunikasi kita dengan Tuhan tidak terputus. Masih terus ada, tetap, bukan lagi secara fisik, melainkan melalui doa. Karena itu, dalam khotbah ini kita akan lebih berbicara tentang arti dan peranan doa, terutama doa syukur seperti firman Tuhan hari ini. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, zaman ini ditandai dengan alat komunikasi yang semakin hari semakin canggih, yang membuat dunia menjadi kecil. Semua informasi dapat kita gapai dengan cepat melalui alat yang berada di tangan kita dan dapat kita bawa kemana-mana. Namun sebenarnya sebagai orang percaya, kita punya alat komunikasi tercanggih tanpa wayar, tanpa kabel, tanpa operator, tanpa bayar pulsa, dan terbuka 24 jam. Apakah itu? Yaitu doa. Doa adalah komunikasi orang percaya dengan Tuhannya. Komunikasi timbal balik. Doa bukan hanya menyampaikan permohonan kepada Tuhan, tetapi doa adalah juga kesempatan untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, banyak hal yang dapat kita bicarakan tentang doa untuk saat ini. Namun kali ini firman Tuhan berbicara tentang beberapa sisi saja. Yang pertama, doa sangat besar kuasanya. Daud berbicara dengan Tuhan yang maha kuasa, sehingga besar kuasanya. Yakobus 5 ayat 16 pun menyetujui hal itu dengan mengatakan doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Contohnya Elia berdoa agar hujan tidak turun. Benar, hujan tidak turun 3,5 tahun. Luar biasa. Selanjutnya Elia juga berdoa supaya hujan turun, maka hujan pun turun. Apakah Elia itu hebat? Apakah Elia itu Superman? Tidak. Dikatakan dalam Yakobus juga, dia adalah manusia biasa. Sama seperti saya, saudara, dan kita semua. Di mana letak kekuatannya? Ya, di dalam doanya yang bermuara kepada Tuhan. Doa sangat besar kuasanya. Sama seperti yang dialami Raja Hizkia yang mendekati kematiannya. Dalam 2 Raja-Raja pasal 20 diceritakan bahwa keputusan Allah berubah karena doa Hizkia. Di ayat 2 dikatakan Hizkia berdoa dengan tulus, dengan segenap hati sampai menangis. Selanjutnya di ayat 6 Allah berkata, aku akan memperpanjang umurmu 15 tahun lagi. Luar biasa. Keputusan Allah berubah. Karena apa? Di ayat yang kelimanya dari 2 Raja-Raja pasal 20. Telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Itulah kuasa doa yang luar biasa yang disampaikan umatnya kepada Tuhannya. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa itu ibarat kabel yang menghubungkan bola lampu ke generator penghasil listrik, sehingga kekuatan generator mengalir kepadanya dan dia dapat menyala. Demikian halnya dengan melalui doa ini. Kita dikontakkan kepada Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang dapat melakukan segala sesuatu, sehingga kuasa Allah disalurkan kepada kita melalui doa-doa kita. Karena itu,
Jangan abaikan hidup dalam doa. Bila kita lemah, bila kita butuh kekuatan, semangat, ide, dorongan, marilah panjatkan doa kita. Kontakkan diri kita dengan Allah, sumber segala sesuatu itu. Martin Luther pernah mengatakan, doa adalah napas kehidupan orang Kristen. Demikian juga Martin Luther King Jr. mengatakan, menjadi seorang Kristen tanpa doa sama tak mungkinnya dengan kehidupan tanpa bernapas. Seturut dengan itu, pernah juga Opui Eporus HKBP, Emeritus Pendeta Dr. Justin Siombing mengatakan, kesejatian kekristenan seseorang diukur dari intensitas berdoanya. Ya, luar biasa peranan doa dalam kehidupan kita. Tetaplah berdoa karena besar kuasanya. Yang kedua yang kita pelajari dari firman Tuhan hari ini yaitu doa syukur. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada ayat firman Tuhan hari ini, Raja Daud berdoa di hadapan Tuhan dengan ucapan syukur, yang mana Tuhan menyertai Daud dan keluarga besarnya. Dia mengakui bahwa Tuhan mengetahui siapa dirinya dan keluarganya, sehingga Tuhan tahu apa yang dibutuhkannya dan Tuhan menyediakan segala yang diperlukan. Demikian pula dengan kita. Doa-doa kita hendaknya tidak melulu berisi sederetan daftar permohonan jasmani semata, namun sampaikanlah doa syukur kita agar kita tahu akan diri kita dan mengalami kuasa Tuhan yang maha kuasa itu. Karena itu saudara-saudara, semakin rajinlah berdoa. Hidup kita akan berubah ke arah yang lebih baik bila semakin banyak berdoa. Doa memberi kita semangat, kekuatan, motivasi yang kuat, semangat hidup, inspirasi hidup, pikiran yang tenang dan jernih, dan hal-hal positif lainnya. Karena itu buku ND HKBP nomor 487 menuliskan dan melantunkan nyanyian dengan nyanyian Tung halak namargogo si partangiangi. Luar biasa. Orang yang rajin berdoa itu sangat kuat dalam segala hal, termasuk pada saat sesibuk-sibuk apapun. Seperti yang dikatakan tokoh gereja John Wesley. Dia mengatakan pada waktu ia sibuk, maka ia mengambil waktu 3 jam untuk berdoa. Apabila pada saat ia sibuk sekali, maka ia memerlukan 6 jam berdoa. Tetaplah berdoa. Doa itu akan memperbaharui hidup kita. Yang ketiga, saudara-saudari, pernah dengar istilah kata ora et labora, berdoa dan bekerja. Ada keseimbangan di sana. Tidak melulu berdoa, tidak melulu bekerja, tapi berdoa dan bekerja. Ada istilah yang mengatakan doakanlah kerjaanmu dan kerjakanlah doamu. Kalau kita berdoa supaya lulus ujian dalam sekolah, belajarlah. Kalau kita berdoa untuk diberkati, maka semangatlah dalam bekerja. Terutama khususnya pada masa-masa ini, masa COVID yang mempengaruhi banyak orang, banyak bidang, bahkan dunia. Pandemi saat ini dibutuhkan banyak doa. Doa yang tidak hanya melulu dengan kata-kata, namun menjadi pelaku doa. Kita sama-sama menginginkan supaya COVID-19 ini lenyap dari muka bumi ini. Tapi apa yang kita lakukan? Apakah memang betul-betul kita mendukung untuk memutus rantai virus ini berkembang, atau kita tidak menaati PSBB yang sudah disampaikan oleh pemerintah? Kalau kita setuju dengan itu, jagalah kebersihan dan kesehatan. Pakailah masker. Dan juga jaga jarak.
Supaya apa yang kita doakan tidak bertentangan apa yang kita lakukan. Maka itu dalam doa-doa kita sampaikan kepada Tuhan, dan setiap apa yang kita kerjakan juga seturut dengan doa-doa kita. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam hal berdoa, kita sudah tahu jelas jawaban doa kita kepada Tuhan, yaitu ada 3. Ya, dikabulkan. Tunggu dulu, artinya bersabar. Dan tidak, waduh, sangat kecewa sekali. Apakah saudara kecewa kalau Tuhan mengatakan tidak? Ada cerita tentang untunglah katanya. Untunglah Tuhan tidak selalu menjawab doa-doa kita. Kenapa? Pernah Opue Porus HKBP kita, Pendeta Dr. Darwin Lumentobing dalam bukunya bercerita seperti ini ya, tentang untunglah Tuhan tidak selalu menjawab doa-doa kita ya. Pernah ada seorang pejabat datang ke rumah pendeta. Dengan sangat gemetar dia minta tolong kepada pendeta ini. Pak Pendeta, tolonglah saya. Hari ini saya mau keluar kota naik pesawat, doakanlah saya. Pendeta ini heran, kan mau naik pesawat, lebih enak, lebih nyaman, lebih murah, lebih cepat. Dan pesawat sekarang sudah canggih-canggih. Kenapa kamu begitu takutnya? Tolonglah Pak Pendeta. Sambil gemetar dia memohon-mohon supaya didoakan. Lalu berceritalah pejabat ini kepada seorang pendeta tersebut. Dia bercerita, ternyata sewaktu masih kecil, ia menggembalakan kerbau di kampung. Suatu ketika dia menggembalakan kerbau, melintas kapal terbang. Dan ketika itu, dia ingin naik pesawat terbang. Ketika dia melihat pesawat terbang tersebut, lalu dia berdoa, Tuhan, bila Tuhan memberikan aku kesempatan untuk naik pesawat terbang, sekali saja saya sudah rela mati. Amin. Wah, kerinduannya untuk naik pesawat terbang, karena memang mungkin saat itu ya mahal, susah ya. Jadi sekali saja, waduh senang gembira, mati pun tidak apa-apa. Nah, dengan latar belakang ini, dengan doa tersebut menghantui dia setiap hari, takutnya, khawatirnya, kalau Tuhan mengabulkan doanya tersebut, maka tamatlah riwayatnya. Tapi untunglah Tuhan tidak selalu mengabulkan doa kita ya. Setuju dengan itu ya. Jadi jangan kecewa kalaupun Tuhan mengatakan tidak untuk permintaan, doa, pengharapan, permohonan kita kepadanya. Karena apa? Karena Tuhan sangat mengasihi kita. Dan karena Tuhan tahu apa yang terbaik bagi kita. Dan waktu yang terbaik untuk diberikannya kepada kita. Ingat, apapun jawaban dari Tuhan, semuanya baik dan yang terbaik. Sama seperti Tuhan Yesus berdoa dan memohon agar cawan ini berlalu. Tapi selanjutnya juga dia katakan, kehendak Tuhanlah yang jadi. Kiranya Tuhan memberkati kita, menguatkan kita, sehingga bisa menghadapi tantangan di masa-masa COVID sekarang ini. Dan tetap kita sampaikan doa kita kepada Tuhan, bergandengan tangan, menjadi pelaku-pelaku doa. Yakinlah dan percayalah, Dia akan mengabulkan, memberikan yang terbaik bagi kita tepat pada waktunya. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan. Kami sungguh-sungguh mengucap syukur. Di masa-masa sulit, di masa-masa penuh beban, di masa-masa virus COVID-19 di sekitar kami diingatkan kembali untuk datang kepada Tuhan melalui doa-doa kami. Terima kasih Tuhan, Engkau menyapa kami. Tak sia-sia setiap orang yang percaya kepadamu berdoa. Kami yakin dan percaya Engkau mendengarkan dan mengabulkannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa.
Khususnya di masa COVID ini kami berdoa agar kiranya setiap penderita yang sakit karena COVID ini diberikan kekuatan, agar dengan kekuatan tersebut semakin meningkatkan daya tahan tubuhnya, dan bahkan dengan kekuatan yang daripada Tuhan berdoa agar Tuhan saja yang memulihkan, menyembuhkan dari sakit penyakitnya. Demikian juga kami mendoakan gerejamu HKBP Cibubur ini, agar kiranya dalam setiap pelayanannya di masa COVID ini, semuanya tepat sasaran, semuanya pelayanan yang terbaik dan maksimal, sehingga seluruh jemaat dimanapun berada, dilayani baik dalam jarak jauh, baik secara online, baik bertatapan muka, baik dengan alat-alat komunikasi IT, kiranya pelayanan demi pelayanan dapat berjalan dengan baik dan meningkatkan iman seluruh jemaat. Khususnya pimpinan kami, uluan kami, Amang Pendeta Resort, Amang Pendeta Posmane Baho, agar kiranya terus diberikan hikmat, sehingga dalam pelayanannya memimpin gerejamu ini senantiasa Tuhan memberikan kekuatan untuk melihat jauh ke depan kebutuhan jemaat, sehingga jemaat senantiasa terlayani. Terima kasih Bapa, sudah banyak doa-doa kami yang sudah kami sampaikan melalui doa-doa syafaat kami. Dengarkanlah dan kabulkanlah tepat pada waktunya. Dalam nama Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Amin.